Najar Antep episode 25. Mohana melempar Dilrubah ke mobil dan memelototinya. Mereka berdua mulai bertengkar. Mohana melotot, melompat, dan berdiri di atas mobil bersamanya. Dilrubah mencoba menyerangnya, tetapi Mohana memukulnya. Mohana terus memukulinya dan melemparnya ke mobil. Mohana bertanya, siapa yang memberikan cincinnya? Dilrubah berkata, Ans memberikannya padanya karena mencintainya. Mohana berpikir bahwa keluarga memperalat Ans untuk membodohi Dilrubah sehingga mereka dapat membebaskan Pia. Dilrubah bodoh, ini tidak tahu itu. Judail bodoh, ini tidak tahu itu. Pedasri meminta Ans untuk mendengarkan nasihat. Dilrubah datang ke sana bersama Mohana. Mohana bertanya tentang hubungan Ans dan Dilrubah lalu mengatakan bahwa Davan menentang Judail. Jadi dua pasti menggunakan kekuatan jahat untuk menjebak Ans. Mohana berkata, Ans akan menyelesaikan Dilrubah sekarang. Mohana mengambil panah dan hendak menyerang Dilrubah, tetapi Ans menghentikannya dan memegang panah. Mohana berkata, biarkan aku menyelesaikannya. Ans ingat bagaimana Nisat mengatakan bahwa Dilrubah harus menarik. Mohana mengatakan Dilrubah berbahaya. Kita harus menghabisinya. Dilrubah mengatakan, dia adalah kekasihku. Ans meminta Mohana untuk meninggalkannya. Lalu Ans membawa Dilrubah dari sana. Ans datang ke kamarnya dan menemukan anting-anting Pia. Dia meminta maaf dan berkata, tunggulah sebentar lagi. Dia pun menangis. Nisat berkata kepada Ans bahwa Judail Dilrubah yakin dia mencintainya sekarang. Pedasri mengatakan Mohana akan mencoba menghabisi Judail. Ans berkata kita bisa menjadikan Mohana bagian dari rencana kita. Nisat mengatakan pemikirannya berbeda. Keluarga harus bersandiwara seolah-olah mereka jengkel dengan Ans. Ans dan Dilrubah datang dengan pakaian santai. Dilrubah tersenyum pada Ans. Ans berkata ingin merayakan Diwali bersama dia. Caitali mengatakan Dilrubah harus mengatakan api. Dia sebagai menantu mereka. Pedasri berkata tidak menerimanya. Ans berkata tidak akan mendengar sepatah kata pun yang melawan Dilrubah. Mereka telah membuatnya menikahi Ruby, tapi sekarang akan menikahi dengan siapa yang dirinya suka. Ans mulai pergi dengan Dilrubah. Caitali meminta Pedasri untuk menghentikan mereka. Pedasri menghentikan Ans dan berkata jika dia senang dengan Dilrubah maka dirinya akan menerimanya juga, tapi jangan tinggalkan rumah. Ans meminta Pedasri untuk memberkatinya. Keluarga akan melakukan arti untuk Dilrubah, tapi dia tidak membiarkan Caitali melakukan arti. Pedasri mengambil piring arti darinya. Caitali membawa perhiasan. Dilrubah berkata tidak suka kalung itu. Dia melihat Mangalsutra Pedasri dan berkata menyukainya. Pedasri berkata, aku tidak bisa memberikan itu. Dia pergi dari sana. Dilrubah mencoba mengikutinya. Ans mencoba menghentikannya, tapi Dilrubah menyerangnya dan pergi. Pedasri datang ke kamarnya dan menemukan Mohana di bak mandi yang mengejeknya dengan berkata, kalian melakukan drama untuk menyelamatkan Pia, tapi sekarang kalian terjebak. Pedasri meminta Mohana untuk membantu mereka.
Dilrubah mulai menyerang Caitali, tetapi Ans mendorongnya. Pedasri datang ke sana dan mengatakan telah membawa Mangalsutra yang baru. Dilrubah berkata sangat menyukainya. Dia meminta Ans untuk membuatnya memakai Mangalsutra sekarang. Pedasri menolak, mengatakan dia akan memakainya saat pernikahannya terjadi. Dilrubah mengatakan, mari kita lakukan pernikahan sekarang saja. Kita semua siap. Caitali mengatakan, kau harus memanggil keluargamu juga. Dilrubah mengatakan tidak punya siapa-siapa dan akan membuat mandap. Dilrubah menciptakan mandap menggunakan kekuatannya. Semuanya pun terpana. Dia meminta Ans untuk datang dan menikahinya. Ans ingat bagaimana Nisat berkata untuk membuat Sudail bahagia. Ans berpikir tidak bisa membahayakan nyawa Pia. Ans pun setuju dan memegang tangan Dilrubah. Semua tercengang. Ans mulai mengambil peras dengan Dilrubah, tetapi Mohana datang ke sana dan menghentikannya. Naman berkata pada Ruby bahwa aku memintamu untuk menemukan ruangan khusus. Ruby mengatakan kami berada di tempat di mana ruangan bisa menjadi seperti tempat Pia terakhir kali terlihat di sini. Ruby menunjukkan kunci untuk membuat kunci. Dia berkata sangat tua. Aku membuat duplikatnya. Istriku tahu tentang wanita itu. Dia pergi bertanya padanya. Naman berkata, kau pintar. Mereka mendengar suara itu dan pergi ke pembuat kunci. Mereka melihat ular telah menggigitnya. Naman bertanya, di mana istrinya? Tapi pembuat kunci telah tewas. Susan berkata kepada Pedasri bahwa kita harus menangkapnya. Menangkap Dilrubah. Kita harus membuatnya tergila-gila pada asam. Lalu dia akan bergerak dalam lingkaran. Dia tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Hanya dengan begitu kita akan bisa menangkapnya. Semua anggota keluarga menyebarkan asam di rumah Dilrubah. Dilrubah bangun dan memoloti mereka. Dia berkata, kalian bermain-main denganku dan sekarang aku tidak akan membiarkan kalian. Susan melihat beberapa asam keluar dari lingkaran. Dia meminta keluarga untuk menyelesaikan lingkaran. Dilrubah menyeringai melihat asam. Dia ada di hutan. Dia melihat panah diikat ke pohon dan berkata, ayah datang ke sini untuk menemukanku. Dia menemukan kantong yang diikat ke panah. Dia membukanya dan berubah menjadi senjata panas. Dilrubah melihat lingkaran asam di sekelilingnya. Dia mulai memakannya. Caitali bertanya, di mana Mohana? Dia bisa membantu kita. Susan mengatakan Mohana tidak ingin membantu kita. Ans berkata dia membantu Dilrubah menari. Dia membantu kita. Susan berpikir, di mana Mohana sekarang? Mohana menyerang Pia di hutan dan mengambil senjatanya. Dia berkata, aku membantu keluarga itu untuk keuntunganku. Ans berkata kepada keluarga bahwa aku akan pergi dan membawa Pia. Susan mengatakan kita semua khawatir dengan Pia, tetapi keluargamu membutuhkanmu. Mohana juga tidak ada di sini. Pedasri bertanya, di mana Mohana? Api mengatakan dia makan asam dengan sangat cepat. Dia akan segera memutuskan lingkaran, menyerangnya dengan panah. Susan melihat panah di dekat mandir. Ans berlari untuk membawanya, tetapi menginjak lingkaran dan menghancurkannya. Semua tertegun. Dilrubah memelototi semua orang. Ans mendapat panah dari mandir.
Mohana datang ke rumah dengan peti mati dan memulai memanjat dinding. Dilrubah berkata kepada Ans, "Kau menipu aku, jadi aku akan memakanmu dulu." Dia berlari ke arahnya. Ans melempar panah ke arah Susan. Susan berkata, "Aku berharap panah ini bisa menghentikan Sudail karena rusak." Dia akan menyerangnya, tetapi Dilrubah memperpendek dirinya sendiri dan membodohi Susan. Dia membakar panah dan mengatakan, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Mohana membawa peti mati di balkon dan menyeringai. Dia melihat panah Pia. Dilrubah berkata kepada keluarga bahwa, "Aku jatuh cinta setelah bertahun-tahun, tetapi kalian mengkhianatiku." Ans mengatakan harus menemukan cara untuk menghentikannya. Susan mengeluarkan tali dan mencoba menangkap Dilrubah, tapi dia terus berlarian. Susan akhirnya menangkapnya. Ans mengatakan, "Apa yang harus dilakukan sekarang?" Susan mengatakan tidak mudah untuk menangkapnya. Dilrubah makan tali dan mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Susan mengatakan hanya senjata Pans yang bisa menghentikannya. Mohana mengatakan itu di sini lalu membawanya ke ruang tunggu. Semua terkejut. Susan mengatakan, "Bagaimana kau mendapatkannya?" Mohana berkata, "Aku menentang Sudail, jadi aku punya senjata untuk membunuh." Ans berkata, "Kita harus menyerangnya." Mohana memberinya senjata. Susan meminta Ans untuk melakukannya. Dilrubah mengambil wujud Pia. Ans berhenti. Susan mengatakan, "Dia membodohimu, bunuh dia." Ans hendak menyerangnya, tapi lampu mati. Susan mengatakan, "Jangan menyerang tanpa cahaya." Mohana membawa peti mati dan menyeringai lagi. Ruby dan Naman pergi ke basement. Semua gelap di sana. Ruby menyalakan lampu. Naman melihat sekeliling. Ruby berkata, "Tidak ada orang di sini. Ayo pergi." Naman berkata, "Kita harus lihat lagi." Dia melihat akar di sana.